Nah, ini yang maju Fir'aun, yang maju lagi Namrud, yang mundur lagi Abu Jahal. Oh, udah golput kalau seperti itu. Kalau seperti itu. Tapi kira-kira kalau yang maju nggak seperti itu, jadi masih bisa diklasifikasikan, gitu. Maka ambil yang keburukan paling ringan. أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Pandangan kita tentang politik itu lama sudah dirusak oleh Belanda. Itu diantaranya. Mereka mengatakan politik itu kotor, ya kan? Dan memang ya banyak yang kotor. Sehingga karena itu nggak boleh bicara politik, nggak boleh bicara politik di masjid, ya kan? Politik nggak boleh dan jangan dibawa-bawa agama. Nah, ini kan pandangan yang salah semua itu. Dan masuk ternyata. Padahal sesungguhnya perpolitikan atau kepemimpinan itu adalah bagian daripada ajaran agama yang sangat penting, gitu. Karena itu seharusnya umat Islam tahu kriteria yang dipilih jadi pemimpin. Gitu. Ini saja sampai ada yang mengatakan lebih baik orang kafir yang adil daripada orang muslim koruptor, katanya. Nah, ini kan gara-gara itu. Gara-gara itu kan, lebih baik biarlah nggak sholat tapi baik daripada sholat tapi nggak baik, nah, kan gitu. Nah, itu diantaranya. Padahal seharusnya kan nggak begitu. Ya lebih baik orang Islam adil, orang Muslim nggak koruptor. Itu kan banyak orang Islam yang nggak koruptor. Seakan-akan kalau orang kafir adil, kalau orang Islam pasti koruptor. Nah, itu kan nggak benar. Kok bisa begitu? Seharusnya kan perbandingannya itu lebih baik mana orang kafir adil, orang kafir yang adil dengan orang Islam yang adil. Kan gitu seharusnya kan? Kenapa yang kafir kok adil, yang Islam kok koruptor? Itu kan di situ gobloknya. Dan kita mau digoblokin. Gitu. Jadi mana yang lebih goblok? Nah, itu dia. Itu dia. Terus juga sejak zaman kapan orang kafir adil itu kapan zamannya? Gitu. Di mana ada cerita? Gitu. Yang ada cerita di sini tadi. Kalau orang kafir berkuasa itu pasti nggak adil dan ujungnya binasa. Itu Quran. Lu kok kemudian ada istilah orang kafir adil itu? Ya di mana ada? Nggak ada. Kecuali Ratu Belgis. Tapi kemudian masuk Islam itu. Ratu Belgis memang bagus, tapi kemudian masuk Islam. Nggak mungkin dia bagus lalu bertahan dalam kekufurannya, gitu. Maka memang besar akhirnya. Tidak ada yang menandingin kerajaan Nabi Sulaiman setelah apalagi Ratu Belgis masuk di situ, gitu. Oleh karena itu sekarang silakan dilihat dengan seksama mana yang mendekati, gitu. Yang mendekati ya agama lah, mendekati keislaman, ya setidaknya yang rajin sholat di masjid, gitu. Gitu. Ya ketika ada yang rajin sholat di masjid itu nggak pernah ke masjid, pilih mana? Biarlah yang nggak pernah ke masjid aja. Gitu. Kayaknya lebih baik dia. Ya aneh pikiran itu. Silakan. Memang sulit kita cari yang ideal sekarang. Saya agak pusing juga memang itu ngelihat itu. Iya lumayan ini. Lumayan agak pusing juga. Tapi silakan dilihat mana yang sangat buruk. Itu. Petakan dulu. Mana yang sangat buruk? Oh, yang sangat buruk A. Mana yang mendekati lagi? Oh, B ini. C. Oh, C ini buruk tapi agak mending. Nah, gitu. Ya, cari yang agak mending tadi. Gitu. Iya. Jadi pilihan kita gitu. Karena katakanlah kalau kan semua buruk kan? Kalau semua buruk maka cari yang buruknya itu paling ringan. Kalau semua baik, nah ini gampang kita. Pilih yang paling baik, gitu. Dan kadang-kadang udahlah baik semua nggak apa-apa siapa aja, gitu. Ya kan? Kalau sudah baik semua kan. Tapi kalau
buruk semua, kok buruknya sama, ya udah golput aja kita. Kalau buruknya sama, ya ini yang maju Fir'aun, yang maju lagi Namrud, yang maju lagi Abu Jahal, oh udah golput kalau begini. Kalau seperti itu. Tapi kira-kira kalau yang maju nggak seperti itu, jadi masih bisa diklasifikasikan, gitu. Maka ambil yang keburukan paling ringan. Gitu. Yang nanti andaikan kok kita duel, itu kita menang gitu loh. Gitu. Ya. Kalau kita ngelawan dia ini kalah kita. Gitu. Karena ini raksasa. Gitu. Maka yang ini harus kalah. Ini adiknya raksasa. Ini raksasa baru kecil. Nah misalnya, ya mending kita lawan ini. Gitu. Nanti ketika dia menang, itu kita masih lebih leluasa untuk bisa mengangkat kepala kita, maka kita pilih. Oleh karena itu, jangan kita pilih karena dia kita katakan terbaik. Ya, terbaik dari yang terburuk mungkin. Gitu. Bukan ideal. Jadi saya ngajaknya begitu. Wawasan fikih begitu. Karena di dalam kaidah fikih itu, kita pilih yang paling ringan madharatnya. Gitu. Jadi ketika ada dua mudharat, maka kita pilih yang paling ringan mudharatnya. Gitu. Ya, kira-kira kita digigit, harus digigit ular. Yang satu ular, ular kobra, yang satu ular, mana itu yang lebih gawat? Ular sawah, ya nggak apa-apa lah digigit ular sawah, gitu. Saya pernah soalnya kalau digigit ular sawah itu, dikit sakitnya. Tapi kalau piton lumayan juga itu. Tapi kayaknya nggak sampai mati juga itu. Gitu. Jadi cari gigitnya gitu. Gitu. Nah, gimana? Ini biasanya ngomong-ngomongnya begini ya agak rahasia nanti. Gitu. Gitu, Pak Suroto. Ya kan? Tanya kepada beliau nanti. Ya. Mana ini yang kira-kira gitu. Tapi beliau jelas sudah punya jago. Ya kan? Ya. Ya. Udah, itu kira-kira. Yang kedua tadi? Ekonomi. Iya, silakan untuk berpikir. Tapi karena ini persoalan sudah lama. Jadi anak-anak muda dan kita semua itu bangkitnya itu susah. Ya, selalu kalah. Misalnya, ya air saja. Ini air kita atau air sana? Ya, terus terang saja kita. Kita buat kalah. Saya mau buat aja belum jadi-jadi. Gara-gara ya mempersiapkan diri. Karena kalau kita sudah buat, itu kebanyakan itu kalah. Di pasaran kita sendiri umat Islam itu kita kalah. Gitu. Ini jadi masalah. Supermarket Pak Deddy buat kalah. Kalah. Nggak sampai 5 tahun, udah down. Tutup. Begitu kita. Karena orang kita diajak belanja kita susah. Di samping memang kita sendiri juga nggak maksimal. Kenapa? Ya karena kita udah kalah. Milih yang inilah daripada yang saya nanti akan coba, nggak tahu kalah atau menang, tapi mudah-mudahan menang. Saya pikir pakai ini merek pesantren. Pesantren. Mudah-mudahan menang. Karena pesantren ini nama yang kalau di Indonesia itu nggak tahu lah, nama yang ada sesuatunya. Sulit dikalahkan. Ya pesantren, ya kan? Karena isu apapun ya pesantren insya Allah tetap hebat. Karena memang punya sejarah. Yang pejuang paling hebat ya pesantren. Gitu. Ya ini kan diterpa dengan berbagai macam isu pesantren. Ada inilah, ada itu, dan itu isu semua itu. Gitu. Dan memang sengaja kadang-kadang, tapi alhamdulillah masih tegar. Gontor masih tegar. Saya punya pesantren di Jawa Timur, alhamdulillah, dan sekarang banyak sekali. Maka saya ingin menggunakan nama air minum dari pesantren. Yang mau beli silakan, nggak mau beli ya mudah-mudahan. Iya kan? Nggak mau ya mudah-mudahan beli, nggak mau beli didoakan terus, iya kan? Doa itu kan mandi katanya, mujarab. Nah itu, mohon doanya. Kami berusaha itu untuk membuat itu, iya kan? Tapi ya juga yang lain. Ya, demikianlah nasib bangsa lemah, terjajah. Demikian. Pas, ibu-ibu, gimana? Jelas? Alhamdulillah. Siap berjuang? Siap bantu Palestina? Siap anak-anaknya diajarkan Quran? Siap memakmurkan masjid? Siap salat subuh di masjid? Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.